Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin banget menanggapi pernyataan dari petugas haji Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang videonya viral beberapa hari yang lalu, di mana dalam videonya petugas haji Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini menganjurkan kepada jamaahnya untuk menjamak takdim sholat subuh ke Isya. Saya melihat video ini ya tertawa-tawa lah. Masa sekelas Kemenak saja memilih petugas haji seperti orang yang nggak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren. Oleh karenanya, karena ini sangat penting untuk kemaslahatan umat, maka akan saya tanggapi dengan beberapa tanggapan. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam Islam boleh menjamak sholat, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Akan tetapi diperbolehkannya menjamak sholat ini ada beberapa sebab atau uzur. Yang pertama, karena sebab safar, karena perjalanan. Ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yajma'u baina dhuhri wal asr wa bainal maghribi wal isya'i fi syafar. Oh, hadis lengkapnya begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajma'u baina dhuhri wal asr wa bainal maghribi wal isya'i fi syafar. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ketika dalam perjalanan ini menjamak sholat duhur dan asar dan menjamak sholat maghrib dan isya. Kemudian sebab yang kedua, udzur yang kedua adalah karena hujan, ya, karena hujan, sebagaimana ada sebuah keterangan yang ada di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya dari Imam An-Nawawi, wa yajuzu al-jam'u lil matar bainal maghribi wal isya. Boleh menjamak sholat karena hujan. Kemudian yang ketiga, udzur yang ketiga adalah karena sakit atau marad. Sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj, wa yajuzu lil maridi al jam'u in lahiqahu bitarkihi masyaqqah. Boleh menjamak sholat ya bagi orang yang sakit, ya, bila ada kesulitan, yang kesulitan itu nantinya akan bisa meninggalkan sholatnya. Kemudian udzur yang keempat adalah karena hajat, ya, karena hajat. Misalkan kemanten, ini kan karena hajat, boleh manten itu menjamak sholat karena apa? Karena hajat, ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, lantas bagaimana konsep menjamak sholat dalam Islam? Dalam Islam, menjamak sholat itu ada yang namanya jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu seperti sholat asar di jamak takdim di waktu duhur, atau sholat isya di jamak takdim di waktu sholat maghrib. Itu jamak takdim. Kemudian jamak takhir
Contohnya ya sholat zuhur ini dijamak takhir di asar, di waktu asar. Kemudian jamak takhir maghrib ke isya. Akan tetapi ada perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takhir ini niatnya sudah ada di waktu maghrib. Misalkan dalam hati niat nawaitu takhira waktu sholatil maghrib ila sholatil isya, itu ya. Atau sholat duhur di jamak takhir ke asar, berarti ketika waktu duhur hati ini azam ya, niat nawaitu takhira waktu sholatil duhri ila waktu sholatil asar, itu lah. Kemudian kita lari ke langsung pernyataan dari petugas haji Kabupaten Semarang yang menganjurkan jamak takdim ya, subuh ke isya. Apakah ini ada aturannya? Sama sekali tidak ada aturannya. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah menjamak takdim subuh dengan isya. Enggak pernah Nabi itu, enggak pernah. Kemudian di dalam beberapa kitab juga ditegaskan. Yang pertama di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in, wala yujma'u as-subhu ila ghairi mutlaqan, tidak diperbolehkan menjamak sholat subuh dengan sholat lain secara mutlak ya. Dalam hal ini ya juga termasuk sholat subuh tidak boleh dijamak takdim dengan isya. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya dari Syekh Imam An-Nawawi, ada sebuah eksplanasi, innama yujma'u baina dhuhri wal asr wa bainal maghrib wal isya'i wa la yujma'u fi ghairihima. Ya, menjamak hanya bisa dilakukan antara zuhur dengan asar dan maghrib tidak dengan isya, dan tidak berlaku pada selain keduanya, yakni subuh. Jadi subuh ini tidak boleh dijamak ya, tidak boleh dijamak, baik tidak boleh dijamak. Kenapa ya? Karena tidak ada pasangannya gitu loh ya, dan Nabi pun ini juga tidak pernah mencontohkan itu. Jadi di sisi lain aturan menjamak ini adalah sudah ta'abudi, itu sudah dogmatif dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin juga ada sebuah eksplanasi yang cukup jelas sekali, gamblang, wala yujma'u asubahu ila ghairihi mutlaqan la taqdiman wala takhiran. Tidak boleh menjamak sholat subuh dengan sholat lain sama sekali, baik takdim maupun takhir. Jadi tidak boleh sholat subuh dijamak takdim dengan isya, atau sholat isya dijamak takhir dengan subuh, tidak boleh. Tidak ada aturannya, tidak ada aturannya. Oleh karenanya, ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita harus pandai-pandai dalam merekrut pekerja, khususnya yang dipekerjakan di lingkungan Kemenak, karena Kemenak ini adalah Kementerian Agama gitu loh, apalagi masalah haji. Makanya saya bilang berkali-kali, instansi Kementerian Agama
itu jangan asal nyomot pejabat gitu loh, jangan asal nyomot pegawai gitu loh, tapi harus ada seleksi yang cukup ketat. Misalkan persyaratan yang pertama harus jebalan pondok pesantren, terkhusus pondok pesantren yang salaf seperti Lirboyo, Sidogiri, Poso. Kenapa? Karena anak yang pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, khususnya yang salaf seperti Lirboyo, Sidogiri, Poso, saya menjamin masalah keilmuan fikihnya, walaupun mondok 1 tahun saja sudah punya bekal. Makanya harus ada pensyaratan gitu loh, ketika merekrut pegawai, ketika merekrut pejabat untuk dimasukkan, dipekerjakan di lingkungan instansi, khususnya Kementerian Agama gitu loh. Malu-maluin kalau kayak petugas haji Semarang kemarin itu. Saya anggap ini memalukan bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia itu orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter, banyak pondok pesantren. Lah kok ada pengawas haji yang menganjurkan jamaahnya ini tidak sesuai dengan prosedur Islam, tidak sesuai dengan prosedur ajaran Nabi. Ya, dia tertawa kemarin itu, tertawa. Ya, kemudian syaratnya lagi selain pondok pesantren, harus jebolan pondok pesantren khususnya salaf, bisa ngaji. Loh, kenapa saya bilang begini? Lah karena ada loh Pak pejabat, ada loh pekerja Kementerian Agama yang nggak bisa ngaji, ada, saya menemukan. Ada. Saya sampai dulu itu geleng-geleng kepala, kok nggak bisa ngaji Quran, ya? Kok dimasukkan ke Kemenak? Saya geleng-geleng. Mau jadi apa ini? Ya. Itu. Jadi harus selektif gitu Kementerian Agama. Kalau sudah begini, ya malu-maluin. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, terakhir, ya kenapa sih sholat subuh ini tidak bisa dijamak? Ya, saya perjelas lagi, kenapa sholat subuh ini tidak bisa dijamak. Di dalam kitab Mughni al-Muhtaj ada sebuah eksplanasi, wala yujma'u as-subuhu ila ghairihi li'annahu laisalahu nadirun yujma'u ilaih. Subuh tidak bisa dijamak dengan selainnya, termasuk dengan isya, nggak bisa. Kenapa? Li'annahu laisalahu nadirun yujma'u ilaihi. Karena tidak ada pasangan yang bisa digabung dengannya gitu loh. Mau dipasangkan siapa? Ya. Asar sudah pasangan dengan duhur. Isya sudah ada pasangan dengan maghrib. Lah subuh nggak bisa dijamak. Makanya saran saya, pecat saja pengawas haji dari Kabupaten Semarang itu, pecat saja, ganti. Banyak kok kiai-kiai di Jawa Tengah itu, banyak, stoknya banyak. Ngapain mempertahankan yang nggak bisa ilmu fikih dijadikan pengawas haji? Banyak, Semarang saja banyak, Jawa Tengah itu banyak tempatnya orang alim, stokannya banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.